Oke, kita bertemu lagi Bapak Ibu dalam modul yang luar biasa ya. Kali ini kita akan belajar tentang fondasi yang kedua, yaitu detox your body. Jadi sebagai pengetahuan awal bahwa di dalam Eagle System kita memiliki 5 fondasi dasar yang wajib diketahui oleh seluruh pebisnis MECPA dan Detox dan bersama Eagle System. Nah, hari ini kita akan belajar tentang detox your body ya. Di modul sebelumnya Bapak Ibu sudah mempelajari tentang MECPA. Dengan senang hati kita akan belajar bersama. Semoga materi-materi bisa Bapak Ibu pahami dan bisa diaplikasikan dalam melaksanakan bisnis kita bersama. Oke. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang salah persepsi tentang detox ya. Sebagian besar masyarakat mengenal detox itu dalam pemakaian alat ya. Ada yang menempel di kaki, ada yang memakai sedotan, ada yang merendam kakinya dan lain sebagainya. Jenis-jenis pola detox yang ada di pasar yang secara universal dikenal banyak sekali ya. Ada detox dengan pola nutrisi, itu yang sekarang lagi marak dan kita adopsi bersama. Ada detox dengan menggunakan air ya, terapi air. Terus ada detox dengan terapi kolon ya, bagaimana pembersihan kolon diharapkan bisa membersihkan tubuh. Hari ini kita akan belajar tentang detox bersama Synergy dan Eagle System ya. Sebenarnya detox itu adalah sebuah pola pengaturan pola makan ya. Kenapa penting sekali pola makan itu diatur? Karena kebanyakan makanan-makanan yang kita makan zaman sekarang ini memiliki tingkat toksisitas yang sangat tinggi ya. Hampir semua penyakit awalnya datang dari racun. Ini adalah sebuah idiom, ungkapan yang atau statement yang diberikan oleh Hippocrates. Bapak Ibu tahu sendiri ya, Hippocrates itu adalah bapak dari ilmu kedokteran ya. Kalau beliau sudah berkata seperti itu, harap dimaklumi bahwa memang benar adanya bahwa hampir semua penyakit awalnya datang dari racun ya. Nah, kita akan belajar tentang kenapa sih setiap orang harus membutuhkan program detox ya. Detox your body ya. Pada prinsipnya, pada awalnya tubuh manusia itu diciptakan sangat sempurna dengan berbagai sistem yang sangat canggih ya. Kita sudah pelajari di dalam bagaimana membahasakan MECPA bahwa tubuh kita itu terdiri dari berbagai rangkaian sistem yang luar biasa yang sangat sempurna pada awalnya. Gitu, ya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, maka kemampuan dan kecanggihan tubuh manusia, sistem-sistemnya itu sudah mulai berubah kecanggihannya, sudah mulai melemah ya. Seiring dengan maraknya teknologi, canggihnya produsen makanan-makanan instan dan lain sebagainya, mulai semakin hari semakin banyak kehebatan tubuh mulai berkurang ya, melemah. Nah, tubuh pun akhirnya mulai mengeluarkan banyak keluhan, baik yang ringan bahkan sampai tingkat yang parah ya. Parah dalam pengertian sudah tidak bisa tertolong lagi ya. Awalnya mungkin keluhan-keluhan awal sebenarnya Tuhan memberikan sinyal atau melalui tubuh kita bahwa dengan adanya keluhan-keluhan atau gejala-gejala atau sindrom itu adalah salah satu sinyal bahwa tubuh kita itu mengalami sesuatu yang tidak benar ya. Dan itu seringkali kita bisa dapatkan dari kuesioner yang dibacakan sebelum memeriksa MECPA ya. Baik dari ringan, mungkin dari singkat kesemutan sampai mungkin yang sudah tidak bisa bangun, parah sekali ya. Itu cikal bakalnya ya. Oke. Dengan adanya penurunan atau degradasi kemampuan tubuh manusia, otomatis metabolisme tubuh pun melambat dan mulailah terbentuk akumulasi lemak yang berlebihan, terutama di sekitar perut, ya, perut, bokong, terutama kalau ibu-ibu ya, terus di paha, di bawah lengan dan lain sebagainya, di leher juga, ya. Itu adalah salah satu ciri bahwa metabolisme tubuh seseorang tersebut mulai melambat, ya. Oke. Nah, berikutnya
mulailah muncul proses kegemukan, ya, obesitas, terus kolesterol tinggi, triglyceride tinggi, kencing manis, yang ujung-ujungnya sekarang ini sudah menjadi wabah, ya, semacam epidemi yang berlaku global dan berlaku secara universal di seluruh belahan dunia. Bukan cuma di Indonesia saja, di seluruh dunia. Ya, ini salah satu statement dari WHO juga bahwa sejak awal sudah diprediksi bahwa mulai tahun 2010 ke atas masalah kegemukan, kolesterol, trigliserid, kencing manis dan lain sebagainya menjadi wabah, sudah global, ya, sifatnya. Oke. Nah, akhirnya setiap orang ujung-ujungnya akan membutuhkan sebuah solusi, ya, solusi. Kalau kita sendiri sebagai pebisnis di Mekpa dan Detox, kita sudah tahu bahwa solusi yang paling hebat yang pernah diketahui sepanjang zaman itu adalah solusi detox, ya. Detox, sekali lagi, banyak detox yang dijual oleh perusahaan-perusahaan sejenis, tapi hari ini kita akan belajar bagaimana kehebatan program detox kita, ya. Dimana, kalau boleh disimpulkan sekali lagi, semua orang yang hidup di zaman sekarang, yang masih bernafas, masih makan, masih minum di zaman sekarang, mereka ujung-ujungnya membutuhkan program detox. Confirm, ya. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, mereka akan mencari program yang terbaik. Nah, begitu nanti mereka sudah mulai berbondong-bondong mencari program terbaik, mereka tentu membutuhkan referensi program detox yang mana yang akan mereka pilih, ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kenapa detox your body kita itu menjadi program pilihan nantinya, ya. Nah, sekarang yang paling penting Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana detoksifikasi, ya. Secara umum detoksifikasi itu adalah sebuah proses metabolisme alamiah tubuh di dalam mengeluarkan racun-racun atau toksin-toksin baik yang masuk dari luar tubuh sendiri maupun yang diproduksi secara spontan di dalam tubuh. Nah, seharusnya detoksifikasi ini terjadi di semua organ, ya, baik itu jantung, darah, pembuluh darah, hati, usus, ginjal, paru-paru, limpa, pankreas, empedu. Ini semata-mata tujuannya untuk menghasilkan kesehatan yang optimal, karena semua organ-organ ini diatur oleh sistem-sistem yang tidak bisa kita perintah. Semua bekerja otomatis by system, ya. Nah, begitu sistem-sistem ini bekerja dengan bagus, maka kesehatan kita pasti optimal dan kita sama sekali tidak butuh obat, tidak butuh dokter, tidak butuh juga rumah sakit. Bahkan tidak butuh program detox sekalipun. Kenapa? Karena tubuh kita bekerja dengan bagus, sistem-sistem bekerja optimal, sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Gitu, ya. Jadi tubuh kita memiliki rangkaian sistem yang sangat sempurna pada awalnya. Itu. Nah, itu dia detoksifikasi secara umum, ya. Nah, sekarang kita belajar tentang toksin. Toksin itu apa? Toksin adalah segala bentuk zat yang memiliki efek merusak atau destruktif, ya, baik bagi fungsi dan juga struktur-struktur sel di dalam tubuh. Toksin itu ada dua sifat, ya, sifatnya fatal, ada juga yang bersifat lebih ringan, ya. Kalau racun yang bersifat fatal, contohnya kalau saya analogikan, misalnya Bapak Ibu sekarang disuruh minum 1 gelas racun nyamuk, misalnya cairan pembunuh nyamuk, ya, apapun mereknya, ya. Kalau misalnya diminum dalam formula tertentu, tentu akan sangat berbahaya bagi tubuh kita, ya. Tetapi cara yang berikutnya, dalam volume kecil itu disemprotkan terus-menerus, ujung-ujungnya dalam jumlah yang sama juga, dan itu akan terhirup dengan sendirinya. Contoh obat nyamuk, ya, obat nyamuk yang disemprot, baik yang disemprot atau yang dibakar, itu semua adalah toksin-toksin yang sebenarnya bersifat fatal, termasuk merokok, polusi udara dan lain sebagainya, ya. Nah, berikutnya, toksin juga ada yang sifatnya larut dalam air dan ada juga yang larut dalam lemak. Nah, toksin-toksin yang lebih berbahaya adalah toksin yang sifatnya larut dalam lemak. Karena apa? Dia cenderung bersifat akumulatif dan menyebabkan kerusakan sistem detoksifikasi alami tubuh, sehingga menyebabkan gangguan-gangguan pada metabolisme tubuh secara keseluruhan. Nah, itu mengenai toksin, ya, definisi toksin, ya. Sekarang kita lihat sumber toksin itu dari mana. Jadi
Secara umum dibagi jadi dua, ya. Toksin itu berasal dari luar, disebut racun eksternal. Contoh polusi udara, ya. Terus dari makanan yang kita makan sehari-hari. Kebanyakan makanan kita adalah sifatnya cepat saji, ya. Hampir semua makanan dan minuman kita mengandung pestisida, buah-buahan juga, ya. Makanan mengandung pengawet, pewarna, perasa buatan, makanan-makanan yang mengandung borak, formalin dan lain sebagainya. Tentu begitu kita mendengar makanan-makanan yang sehat, kita bisa mereferensi. Tetapi kenyataannya dalam sehari-hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak sekali makanan-makanan yang bervariasi yang menyebabkan masyarakat secara umum susah menolak. Karena apa? Kebutuhan sekali lagi. Ya, begitu juga gaya hidup, rokok, alkohol dan lain sebagainya. Itu adalah racun-racun yang bersifat datang dari luar tubuh manusia. Suka atau tidak suka, disetujui atau tidak disetujui, selama kita masih hidup di zaman sekarang, kita akan kemasukan racun-racun itu. Confirm, ya. Itu satu. Nah, yang kedua racun dari dalam, nah disebut racun internal. Contoh, bakteri berbahaya di dalam usus, apalagi kalau ada orang yang BAB-nya tidak lancar, dan itu memunculkan bakteri yang sangat berbahaya dan semakin banyak semakin hari. Ya. Berikutnya pikiran dan emosi negatif. Ya, kalau Bapak Ibu sudah baca bukunya The Miracle of Endorphin, itu dikatakan bahwa emosi negatif atau pikiran negatif itu ternyata efek toksiknya itu melebihi bisa ular, sangat berbahaya bahkan. Itu. Ya, stres berlebihan. Contoh, ya, stres itu membuat tubuh kita melemah. Bapak Ibu sudah pelajari bagaimana stres tinggi itu menyebabkan ekses-ekses yang mempengaruhi organ-organ tubuh, ya. Di dalam pelajaran MEKPA itu sudah ada, ya, dipelajari lagi. Berikutnya radikal bebas. Radikal bebas itu adalah turunan dari makanan-makanan yang masuk, yang dicerna, akhirnya partikel-partikelnya terlepas dan menjadilah dia radikal bebas. Ya. Begitu juga orium dan amonia itu adalah turunan dari makanan dan sisa-sisa makanan yang diproduksi oleh tubuh sendiri yang sifatnya toksik yang harus dikeluarkan. Nah, proses pengeluaran inilah secara alamiah biasanya keluar lewat urin, lewat kotoran dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah sistemnya rusak, maka banyak orang yang sampai keracunan orium dan amonia. Karena apa? Sistem sekresinya bermasalah. Begitu juga asam urat dari turunan makanan-makanan yang bermasalah dengan asam dan lain sebagainya, akhirnya menjadi toksin, menjadi racun pengganggu dalam tubuh. Nah, itu sumber toksin. Nah, terus kalau kita telaah lagi lebih lawal, siapa saja sih sebenarnya membutuhkan program detox? Ya, ini di dalam pelajaran MEKPA sudah diajarkan bahwa di dalam kuesioner itu ditentukan siapa saja yang membutuhkan program detox. Tentu pertama adalah orang yang kegemukan. Ya, kegemukan, mohon maaf Bapak Ibu, ini banyak orang yang kalau pakai pakaian, pakai baju, kemeja, apalagi pakai jas, blouse itu tidak kelihatan. Tapi begitu dibuka bajunya, wow. Ya, itu disebut kegemukan sentral, ya, obesitas sentral, atau disebut abdominal obesity. Jadi perut buncit kalau bahasa Indonesianya, ya. Terus penderita diabetes, darah tinggi yang sudah mengkonsumsi obat jangka panjang, itu penting sekali, ya. Berikutnya ada orang yang sudah cek ke laboratorium, sudah ke dokter, hasilnya fine-fine aja, bagus-bagus, tetapi dia selalu merasa menderita, gitu. Ini banyak juga kasus-kasus seperti ini. Nah, terus berikutnya perokok, peminum, ini sudah pasti dia sengaja memasukkan racun itu ke dalam tubuhnya, makanya dia paling penting untuk mengikuti program detox. Begitu juga orang yang kurang olahraga, kurang konsumsi sayuran, sering mengkonsumsi daging dan makanan cepat saji, penderita alergi, sering mengalami flu, perlemakan di hati, sering kencing, atau pasangan yang menginginkan anak. Kenapa? Karena hak ekspektasi orang yang punya anak tentu menginginkan anaknya sehat, benar nggak? Makanya penting sekali bibit-bibitnya ini harus dibersihkan dulu, istilahnya pasangan atau couples ini, suami istri ini harus didetok dulu, dibersihkan sehingga harapannya sel sperma dan sel telurnya menjadi sehat sehingga menjadi anak yang sehat, gitu. Ya, berikutnya orang banyak merasakan tubuhnya berat, lelah, sering mengantuk, vitalitas kurang dan cepat lelah, kurang konsentrasi, ya, pikun, ya, daya ingat menurun, emosi tidak stabil dan merasa cemas, itu. Terus ada orang yang lukanya susah sekali sembuh, lambat sekali sembuh, sudah pakai ini
lama sekali sembuhnya. Itu ada kasus seperti itu. Terus banyak orang yang sering mengalami pendarahan di hidung, mimisan, ya, di gusinya kadang-kadang, di dubur, ya. Sering mengalami peradangan di mata, tangan, kaki, sering jerawatan, terus sering kesemutan di tangan dan kaki, ya. Ini kemungkinan ada kolesterol yang tinggi. Terus rasa tidak enak di perut, setiap habis makan perutnya kembung, ya, tidak nyaman, pokoknya terasa penuh. Terus yang paling penting Bapak Ibu nih, mungkin yang banyak disembunyikan orang, ini istilahnya gejala menurunnya gairah seksual. Terus terang, menurunnya gairah seksual kalau dibiarkan terus-menerus ini bisa membuat prahara rumah tangga menjadi rusak, ya, itu. Jadi pada intinya orang-orang yang mengalami keluhan-keluhan seperti satu saja keluhannya, orang itu sudah butuh program detox, ya. Jangankan sampai 5 sampai 10, satu saja sebenarnya itu sudah butuh program detox, ya. Itu tanpa terkecuali, ya, cepat atau lambat orang-orang itu akan butuh program detox, ya. Oke. Nah, berikutnya, organ-organ apa saja sih yang perlu didetox? Nah, secara keseluruhan di tubuh kita itu ada 10 sistem besar. Jadi 10 sistem yang bekerja secara otomatis tidak bisa kita perintah, ya. Oke, hanya saja kalau di Indonesia mungkin ada beberapa produk yang belum bisa masuk ke Indonesia sehingga belum bisa semua sistem kita dibenahi dengan sekali melangkah, ya. Tapi kalau Bapak Ibu berbicara tentang produk yang beredar di Korea, di Taiwan, di Singapura, itu hampir semua produk ini sangat capable untuk membersihkan organ-organ 10 sistem ini, ya. Oke, nah kita di Indonesia cukuplah organ ini saja dulu, ya, ada 8 organ. Contoh, darah dan sistem sirkulasi darah. Ini sistem sirkulasi dari jantung, pembuluh darah dan sebagainya. Terus berikutnya jantung. Sistem peredaran darah di jantung sendiri, jantung secara independen dia memiliki sistem peredaran darah sendiri seperti ini. Jadi kalau jantung kita diambil pembuluh darahnya seperti ini kira-kira, ya. Ini gambarannya. Terus berikutnya usus besar, sistem pencernaan dan sistem pembuangan. Ini penting untuk dibersihkan. Terus hati, sistem pembersihan racun dan kimia dalam tubuh, ya. Ginjal, sistem pembersihan dan pembuangan. Paru-paru, sistem pernafasan. Otot, rangka, sendi, sistem penyangga tubuh. Kulit, sistem peraba dan sistem pendingin tubuh. Nah, inilah sekarang ke-8 organ-organ penting itu dalam sekali melangkah kita berikan program yang luar biasa. Ya, makanya disebut one stop solution, ya. Nah, terus di sini apa nih proposalnya? Detox Your Body itu memberikan 3 jaminan. Pertama, dijamin sehat. Bagi yang sehat akan dipertahankan kesehatannya bahkan ditingkatkan. Bagi yang kurang sehat akan diperbaiki, bahkan yang sakit sekalipun kalau memberikan program yang berketerusan maka niscaya dia akan mendapatkan kesehatannya. Terus yang kedua ada kata-kata langsing. Sebenarnya tujuannya bukan untuk menurunkan berat badan detox your body itu, tetapi semata-mata kalaupun turun berat badan anggap itu sebagai bonus, ya, bukan tujuan utama. Nah, terus awet muda. Apa ini maksud awet muda? Awet muda artinya apa? Pada saat kita cek MEGPA, contoh nih, umur boleh jadi 40, tapi kinerja organ di dalam tubuh baik pembuluh darah, jantung dan lain sebagainya itu mungkin meremaja di bawah usia 40 tahun. Itulah yang disebut awet muda yang sebenarnya, ya. Tuh. Nah, itu proposal yang ditawarkan oleh program detox, ya. Bahkan Bapak Ibu kalau Anda sekarang sudah menjadi pebisnis detox itu, Anda bisa menawarkan yang lebih banyak daripada itu, ya. Misalnya bagaimana secara program, secara sistem nanti kalau orang yang sudah sepakat menjalankan program detox dan mau berbagi, ya, mau berbagi dengan teman-temannya, maka di sana dia akan mendapatkan benefit secara finansial sehingga dia bisa membeli produk dengan gratis seumur hidupnya. Ya, itu nanti dalam modul yang lain akan dibicarakan, ya. Oke, kita sekarang akan mulai masuk ke program detox, ya. Program detox itu secara keseluruhan akan bekerja mulainya dari nomor 1 adalah pada darah, ya. Detoksifikasi pada darah ini bertujuan untuk membuat darah bersifat lebih basah. Nah, makanya disebut alkalisasi darah. Ya. Kenapa penting sekali? Karena 90% dari 17.000 penyakit yang tercatat itu disebabkan akibat toksin yang ada dalam darah. Inilah yang menyebabkan gejala-gejala seperti contoh menurunnya kadar zat besi dalam darah, ini efek-efek dari anemia, terus berkurangnya kadar oksigen, bertambahnya bau badan, bau nafas, ya, pH tubuh menjadi semakin asam sehingga timbul gejala
sering sariawan, mudah lelah, dan sering mengantuk, mudah mengantuk, pengeroposan tulang, sulit turun berat badan. Nah, ini juga ya, banyak orang yang sudah pakai program ini tapi susah sekali turun berat badan. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah akumulasi toksin yang terjebak di dalam darah itu sangat banyak ya. Oke, terus ada orang juga yang mudah sakit, mudah infeksi, sedikit-dikit bisul, jerawat, infeksi dan lain sebagainya, atau sering nyeri sendi. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah toksin-toksin yang terjebak dalam darah. Oke, sekarang kita lihat penyakit-penyakit ini kalau dibiarkan racun-racun penumpuk dalam darah. Satu, pengerasan dinding pembuluh darah. Bapak Ibu perhatikan, dalam hasil cek MECPA itu diketahui ada positif atau plus ya. Semakin tinggi tingkat plusnya atau positifnya semakin tinggi, maka pengerasan dinding pembuluh darahnya semakin besar, ya, semakin keras. Nah, ini istilahnya penuaan pembuluh darah, gitu ya. Jadi penuaan dini pembuluh darah. Kalau pembuluh darah sudah tua, otomatis aliran darah menjadi tersendat, gitu. Mudah terbentuk sumbatan dan lain sebagainya. Berikutnya tekanan darah tinggi dan stroke. Ya, berikutnya gangguan saraf, pikun, radang otak akut, ya, radang otot jantung, nyeri dada atau disebut angina pectoris, ya, kekurangan oksigen dalam otak, ya, asma, bronkitis, radang paru-paru, kencing manis, kadar urea tinggi dalam kencing, ya, gagal ginjal, gangguan irama jantung, penyumbatan pembuluh darah di otot-otot jantung. Nah, inilah resiko-resiko penyakit yang bisa terjadi kalau di dalam pembuluh darah, di dalam darah itu terjadi akumulasi racun yang sangat banyak. Kebayang nggak, darah itu beredar setiap saat, setiap detik beredar ke seluruh tubuh kita. Dia kalau akumulasi darahnya mengandung banyak racun, otomatis kemungkinan menempel di pembuluh darah yang lain akan semakin tinggi. Itu resikonya, ya. Oke. Nah, pentingnya detoksifikasi pada darah itu kenapa? Karena darah merupakan hal yang paling penting, ya. Pembersihan darah itu merupakan hal yang paling vital, ya. Nah, kalau kita sudah melakukan program detoksifikasi pada darah, maka satu fungsinya adalah meningkatkan jumlah sel darah merah dan atau hemoglobin, ya, dan meningkatkan asupan oksigen ke dalam sel. Ini disebut proses oksigenasi. Jadi daya hantar oksigen ke dalam seluruh sel-sel tubuh menjadi lebih bagus. Itu. Ya. Terus fungsi berikutnya adalah mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Nah, inilah fungsi daripada detoksifikasi dalam darah. Ya. Cara kerjanya akan saya jelaskan berikut ini. Ya. Oke. Produk yang pertama yang dipakai untuk detoksifikasi di darah adalah yang namanya liquid chlorophyll. Ya, Bapak Ibu perhatikan, liquid chlorophyll ini memiliki struktur molekul yang hampir sama, ya, mirip sekali dengan hemoglobin. Hemoglobin adalah sel darah merah kita, hemin disebut, ya. Hanya saja kalau sel darah merah itu inti atomnya adalah besi atau ferum. Strukturnya sama, lihat, perhatikan, ya. Nah, sementara klorofil secara umum klorofil itu inti atomnya magnesium, Bapak Ibu. Ya, magnesium ini adalah logam berat juga, ya. Besi juga logam, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melirik kehebatan daripada liquid chlorophyll yang diproduksi oleh sinergi namanya, ya. Oke. Nah, di dalam tubuh klorofil ini akan bekerja luar biasa sekali. Dia akan bekerja seperti sikat besar yang terus bergerak membersihkan lendir di hidung, tenggorokan, paru-paru, asam dan mineral yang berlebih yang kristal di persendian, kolesterol, lemak jenuh, dan saluran arteri peredaran darah yang ada di seluruh tubuh. Ya, Bapak Ibu, ini adalah molekul kepala daripada liquid chlorophyll. Ya, jadi seorang ahli mengatakan bahwa pembesaran ribuan kali ini diketahui bahwa molekul kepala ini sangat indah, rangkaian bunga yang sangat indah. Ternyata Tuhan menciptakan keajaiban di sini, ya. Kepalanya ini ternyata suka sama air, ya, namanya hidrofilik, ya, suka sama air sifatnya, ya. Nah, terus ekornya ini panjang. Nah, ekornya ini justru berbanding terbalik. Ekornya ini justru suka sama, ini dia, ya, suka sama senyawa hidrokarbon yang menjadi pengganggu. Ini disebut kontaminan, ya. Contoh, perasa makanan, pewarna makanan, pestisida, borak, formalin, narkotika, nikotin, logam berat yang masuk. Suka atau tidak suka, disetujui atau tidak disetujui akan masuk melalui makanan dan minuman yang kita minum sehari-hari. Itu. Nah, oleh sifatnya yang suka mengikat lemak atau disebut lipofilik,
Yang kalau yang kepala disebut hidrofilik ya. Nah, lemak ekornya yang panjang inilah yang menangkap ini semua. Nah, karena kepalanya suka sama air, makanya Bapak Ibu, liquid klorofil ini harus dicampur dengan air cara minumnya. Nah, airnya ya inilah yang ditarik, kepalanya ini ditarik keluar bersama apa? Kotoran. Nah, kotoran itu dikeluarkan lewat apa? Ya keringat, kencing, kotoran, air mata, air telinga, dan lain sebagainya. Semua proses sekresi itu akan membawa racun yang dibawa oleh ekor klorofil ini. Nah, inilah keajaibannya. Bahkan termasuk di dinding-dinding sel. Ya, contoh misalnya kenapa banyak orang yang dulunya perokok atau peminum, bahkan yang pecandu sekalipun, akhirnya lama-kelamaan, begitu setiap hari, setiap saat dibersihkan, lama-kelamaan sel-sel tubuhnya jadi bersih sehingga dia tidak kecanduan lagi. Gitu. Ya, termasuk saya sendiri adalah pecandu rokok dulu, tapi sekarang sudah tidak kepengen lagi. Bahkan kalau dikasih rokok bisa menolak tubuh saya, gitu ya. Nah, itu terjadi di banyak teman-teman, kesaksian dari pelanggan-pelanggan kita yang lain. Oke, nah itu keajaiban dari klorofil, ya. Ternyata Bapak Ibu, di dalam perjalanan sejarah ada seorang ahli klorofil dunia namanya Dr. Linawati Limantara. Nah, beliau adalah orang yang sangat concern mempelajari tentang klorofil ya. Beliau mengatakan dari hasil penelitian beliau 15 tahun, ini tahun 2008, berarti sekarang sudah hampir 20 tahun ya, lebih bahkan ya. Sudah hampir 20 tahun lebih meneliti klorofil, bahkan beliau punya laboratorium sendiri ya. Beliau tahun 2008 itu meneliti dari 103 produk yang mengandung klorofil, yang namanya klorofil dan lain sebagainya. Beliau memberikan di dalam bukunya liquid klorofil itu mengatakan bahwa dari 103 produk yang saya teliti di dalam lab saya, itu produk klorofil yang memiliki tingkat kemurnian paling tinggi dibandingkan dengan produk yang lainnya ada dua ya, satu dari Sinergy, satu lagi dari Jepang ya. Sementara yang dari Jepang itu tidak masuk ke Indonesia itu ya. Itu dulu ya. Sekarang sudah mulai banyak muncul klorofil ya. Jadi klorofil ini diproduksi tahun 1978. Jadi dia adalah pionir. Jadi dia punya waktu yang sangat banyak untuk memperbaiki kualitas produknya ya. Itu yang menyebabkan liquid klorofil ini tidak tertandingi. Nanti Bapak Ibu dapatkan ada video tentang liquid klorofil, bagaimana proses produksi sampai kehebatannya itu dijelaskan dengan sangat detail ya. Nanti dapatkan videonya. Oke, di dalam darah dia berfungsi selain yang tadi entah membersihkan, ya disebut blood purification, pemurnian darah. Fungsi yang keduanya adalah balancing. Balancing ini adalah dia bersifat sebagai regulator pH tubuh, ya, termasuk juga mengatur sistem hormonal di dalam tubuh, ya. Karena banyak sekarang makanan-makanan atau minuman yang mengandung hormon tambahan. Nah, hormon-hormon itu bisa mempengaruhi kinerja hormon secara umum. Itu makanya dengan mengasup klorofil setiap saat, setiap hari, maka sistem hormonal akan dinormalkan kembali. Oke, berikutnya sistem tekanan darah. Kalau yang punya masalah tekanan darah, dia akan ditinggikan tekanan darahnya. Kalau dia terlalu tinggi, akan direndahkan. Gitu ya. Oke, berikutnya regulator kadar gula darah. Jadi sangat penting seorang yang memiliki kecenderungan memiliki kadar gula yang tinggi, maka dia diharapkan selalu rutin mengkonsumsi liquid klorofil ya, hasilnya pasti lebih bagus. Oke, berikutnya fungsi yang ketiga adalah fungsi activating. Ya, activating maksudnya adalah bagaimana dia mempercepat proses sel-sel yang rusak itu ya, menambah sel darah merah, mempercepat penyembuhan luka. Bapak Ibu bisa buktikan sendiri. Kalau ada orang yang luka, baik kena pisau atau kena jatuh, kena knalpot dan lain sebagainya, ambil segera liquid klorofil ini, kompres lukanya, diguyur juga bisa, sampai Bapak Ibu bisa melihat kecepatan sembuhnya itu jauh melebihi obat yang canggih sekalipun, bahkan yang mahal sekalipun. Itu confirm ya. Terus berikutnya dia meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Kenapa? Karena kemampuan oksigenasi itu, dia menghantarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh gitu ya. Terus yang paling penting, begitu sistem diperbaiki, dibersihkan, maka dia otomatis mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itulah proposal yang diajukan oleh liquid klorofil. Jadi ada 3 hal. Yang pertama tadi adalah cleansing, yang kedua balancing, yang ketiga adalah activating.
Nah, itu detoksifikasi pada darah. Bapak Ibu bisa lihat sendiri contohnya ya. Ini darah yang kotor, boleh dibilang banyak kontaminan, banyak partikel-partikel yang membebani darah. Begitu minum klorofil dia akan menjadi bersih ya. Itu. Oke, itu baru satu. Yang kedua sekarang detoksifikasi di pembuluh darah. Kalau tadi kan detoksifikasi darah, sekarang pembuluh darahnya. Nah, ternyata Bapak Ibu diteliti oleh para ahli bahwa penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia adalah jantung koroner dan stroke. Kedua penyakit ini disebabkan ternyata oleh pengerasan dinding dan penyumbatan pembuluh darah. Tuh, ya, Bapak Ibu hati-hati kalau sudah mulai ada plus yang banyak. Ini dari hasil cek MEPA, otomatis ini referensinya ujung-ujungnya adalah jantung dan stroke. Itu, ya. Jadi penting sekali setiap orang melakukan detoksifikasi pada pembuluh darah, dan ini merupakan hal yang sangat vital dan penting yang kemungkinan bisa memperpanjang usia ya, siapapun dia, selama dia masih hidup di zaman sekarang, dia sangat membutuhkan detoksifikasi pembuluh darah gitu. Oke, ini diibaratkan sekarang jantung kita ya, ini pembuluh darah jantung ya yang seperti ini. Nah, sekarang pembuluh darahnya kita ambil seperti ini. Nah, inilah gambaran dari pembuluh darah yang ada di jantung kita. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau salah satu dari pembuluh darah ini tersumbat? Gambarnya seperti ini. Contoh seperti ada sumbatan baik plak maupun kolesterol, ya, pengawet, rokok dan lain sebagainya. Ini menyumbat salah satu dari pembuluh darah. Salah satu contoh nih. Sehingga aliran darah yang harusnya lewat di sini tidak bisa. Ya, ini tidak bisa, bahkan cuma netes saja. Lama kelamaan otot-otot yang ada di sini kan tidak dapat suplai oksigen dan nutrisi yang lengkap, sehingga lama kelamaan dia lemah. Nah, lemahnya otot-otot inilah membuat kontraksi otot jantung menjadi lemah. Nah, tipe-tipe pembuluh darah Bapak Ibu sudah lihat. Nanti saya tunjukkan ada videonya. Ini pembuluh darahnya bersih. Kan ada nih di pengecekan MECPA. Ini ada tipe A, B, C sampai tipe G. Ya, ini dia contoh-contohnya. Ya, oke. Nah, ini adalah satu gambaran bagaimana proses penyumbatan pembuluh darah itu terjadi pelan-pelan. Mungkin pada saat awal ya, waktu masih kecil ya, masih anak-anak, kan makanannya masih bagus, pembuluh darahnya masih bersih karena makanannya, susunya Formula 1, yang makanannya semua diharapkan menjadi bersih dan luar biasa ya. Itu pembuluh darah yang normal. Nah, begitu seiring dengan meningkatnya usia, peradaban, teknologi dan kecanggihan iklan media yang membuat anak-anak mulai tergiur, dia mulai menabung nih kolesterol, plak ya, terus pemanis buatan, borak, formalin, mulai memperbesar tingkat sumbatannya. Ya, kalau diibaratkan kalau sudah seperti ini, kebayang nggak? Harusnya seperti ini, tapi tiba-tiba karena sumbatan menjadi menyempit seperti ini. Mulailah banyak keluhan-keluhan itu muncul, ya, penyakit-penyakit dan lain sebagainya. Yang paling penting Bapak Ibu perhatikan, ini adalah dinding pembuluh darah. Ya, dinding pembuluh darah begitu ditekan oleh lemak seperti ini, dia akan menipis, benar nggak? Dibandingkan di sini masih tebal, di sini tipis. Nah, kalau sampai di sini pecah, nah ini namanya bleeding, ya, pecahnya pembuluh darah. Tergantung sekarang pecahnya di mana. Kalau pecahnya di kaki, ya lebih aman. Tapi kalau pecahnya di otak, nah kalau otak di sebelah kiri yang pecah, maka yang sebelah kanan bagian tubuhnya nggak bisa bergerak. Ya, kalau yang kiri, yang kanan. Kalau yang di otak kanan pecah, yang kiri nggak bisa bergerak. Nah, itu namanya stroke. Dan ini terjadi pelan-pelan, gitu, ya. Nah, jangan biarkan tubuh kita dalam kondisi yang berbahaya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, perhatikan, ini penting sekali, ya. Oke. Nah, kalau itu terjadi di pembuluh darah jantung, sekali lagi, ya. Ini misalkan pembuluh darahnya ini anggaplah tipe G seperti itu. Jadi aliran darah sangat ini. Jadi kekuatan otot jantung, ya seperti dijelaskan di pelajaran MECPA, ini kan dari atas ke bawah ini adalah kuatnya kontraksi otot jantung, ya. Harusnya kan simetris ya. Jadi kalau simetris seperti ini berarti kesehatannya bagus. Jadi dari atas ke bawah kontraksinya bagus, dari bawah ke atas elastisitasnya juga bagus, sisa darah juga tidak terlalu banyak. Ini namanya kontraksi otot jantung yang excellent, luar biasa. Nah, ini terbukti orangnya pasti pola hidupnya bagus, pola minumnya dan lain sebagainya semua bagus. Makanya dia sempurna, excellent, ya. Tapi seiring dengan waktu, maka mulailah muncul itu sumbatan-sumbatan seperti ini. Nah, begitu dia menyumbat seperti ini, mulai terjadi perubahan, ya. Kontraksinya sudah melemah, terus elastisitasnya lemah dan sisa darah semakin banyak.
Nah, begitu sampai di huruf W, sudahlah mulai. Risikonya tinggal menunggu hari saja, menunggu pencetusnya saja. Kadang-kadang Bapak Ibu pernah dengar ya, ada orang yang meninggal di kamar mandi. Ya, dia tidak pernah cek kesehatan, tiba-tiba meninggalnya di kamar mandi, atau meninggal pada saat kaget misalnya karena pembuluh darahnya tersumbat, akhirnya kaget, jantungnya berdetak lebih cepat, akhirnya pecah pembuluh darah. Nah, kalau pecahnya di jantung seperti ini, dalam hitungan 3 menit dia tidak dapat pertolongan, orang itu bisa meninggal. Gitu, ya, seperti itulah pentingnya kita melakukan detoksifikasi di pembuluh darah jantung. Ini penting sekali lagi, sangat penting ya. Kenapa? Karena setiap orang memiliki jantung, jadi setiap orang wajib melakukan program detox gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu harus lihat visinya ya. Oke. Nah, produk apa yang mendukung untuk itu? Nah, kalau tadi di darah dibersihkan dengan klorofil, liquid klorofil, sekarang pembuluh darahnya sangat efektif dibersihkan oleh produk ini. Namanya ProArginine Plus ya. Kandungan utamanya adalah L-arginin. Apa fungsi L-arginin dalam tubuh? Ya, ini. Fungsi L-arginin dalam tubuh, dia akan membantu tubuh meningkatkan produksi NO, Bapak Ibu ya. NO itu singkatan dari nitric oxide. Nitric oxide itu adalah yang menyebabkan pembuluh darah kita tetap lentur dan lebar ya. Semakin tinggi usia seseorang, tingkat produksi nitric oxide secara alamiah itu berkurang. Itu sesuai dengan proses penuaan ya. Oke, nanti saya lebih lanjut akan jelaskan ya. Fungsi daripada NO adalah melebarkan dinding pembuluh darah sehingga bagus untuk penderita darah tinggi, impotensi, termasuk orang yang mengalami ejakulasi dini ya. Ini penting untuk bapak-bapak terutama ya. Oke, berikutnya yang nomor 2, menghilangkan penyumbatan atau plak yang pada pembuluh darah sehingga baik untuk penderita jantung koroner. Ya, seperti yang digambar yang tadi sebelumnya, kalau sudah sampai ada sumbatan seperti itu, satu-satunya referensi dokter yang sekarang direkomendasikan oleh dokter-dokter jantung adalah ProArginine ini. Ya, oke. Berikutnya, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, ya, termasuk pembuluh darah yang ada di jantung. Sehingga kalau elastisitas pembuluh darah jantung menjadi membaik, otomatis kontraksi otot jantung juga menaik. Ya, oke. Berikutnya, meningkatkan kemampuan seksual pria dan wanita. Ini confirm terjadi hampir di semua pengguna atau pemakai. Ya, saya salah satu buktinya ya. Oke, terus berikutnya meningkatkan imunitas tubuh. Nah, penting sekali Bapak Ibu, imunitas tubuh itu sangat berhubungan dengan SDNN seperti pengecekan MECPA di modul sebelumnya ya. Oke, berikutnya meningkatkan kinerja otot jantung ya. Bapak Ibu, kerja otot jantung itu akan bagus kerjanya kalau suplai darah, oksigen dan nutrisi ke dalam otot-otot jantung itu sempurna. Nah, karena aliran darah di otot-otot jantung itu sudah dibersihkan, otomatis menjadi lancar, sempurna, makanya otomatis secara signifikan, secara cepat dia akan membantu kinerja otot jantung. Confirm. Untuk itulah produk ini mendapatkan hadiah Nobel. Ya, Bapak Ibu tahu kan hadiah Nobel itu hadiah tertinggi di dunia kedokteran, ya. Itu sudah tidak terbantahkan. Bahkan mulai bulan Januari 2014 ini di PRD, Physician Reference Desk, itu adalah buku besar atau katalog daripada para dokter ya. Di situ di halaman 2000 kalau tidak salah ya 2571 sudah tercantum ya, di mana kalau dokter-dokter sekarang membutuhkan referensi obat untuk masalah pembuluh darah dan darah, salah satu yang rekomendasi adalah ProArginine Plus. Bahkan di Amerika, ProArginine ini sudah diresepkan oleh para dokter jantung. Gitu. Ya, itu luar biasa. Oke. Nah, fungsi yang kedua adalah meningkatkan produksi hormon pertumbuhan. Nah, ini efek mempermudah ya. Awet muda itu dapat di sini ya. Mengurangi kadar kolesterol, trigliserid tinggi, terus meningkatkan massa otot, membakar lemak lebih cepat, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Tuh, nomor 3, memperbaiki kadar gula darah. Dia juga termasuk regulator kadar gula darah. Ya, terus nomor 4, meningkatkan produksi sperma. Ini sudah banyak sekali yang membuktikan ya, tingkat sperma yang mungkin kemampuan membuahinya itu sedikit, begitu dengan rutin dia mengkonsumsi ProArginine, kualitas kekuatan spermanya menjadi membaik dan terbukti banyak sekali yang awalnya sudah tidak bisa punya anak, akhirnya bisa mendapatkan keturunan. Itu kan luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Oke, terus nomor 5, bagaimana
produk ini secara cepat membantu penyembuhan luka pada patah tulang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan sahabat atau teman yang bermasalah dengan baru jatuh misalnya patah tulang, sarankan mengkonsumsi Proagenan ini supaya proses penyembuhan tulangnya lebih cepat. Gitu. Ya, oke, itu mengenai Proagenan Plus. Nah, secara spesifik, ya, Proagenan itu mengandung L-arginine. Nah, L-arginine itu adalah berfungsi untuk membantu tubuh memproduksi nitrik oksida secara alami lebih cepat. Ya, nitrik oksida ini sangat efektif membantu melebarkan dan meningkatkan elastis pembuluh darah, terutama pembuluh darah di otot-otot polos. Nah, otot-otot polos itu apa? Otot-otot polos itulah otot-otot yang tidak bisa kita perintah bekerjanya. Contoh, otot jantung. Ya, pada saat jantung bekerja kita tidak bisa perintahkan. Otot-otot apalagi otot-otot organ, ya, otot-otot kemaluan juga, ya. Kalau sudah dia fungsinya bagus, dia otomatis berfungsi dengan bagus. Dengan adanya asupan Proagenan ini, inilah salah satu penyebab kenapa banyak orang yang awalnya bermasalah dengan kejantanannya, nah ini sangat terbantu, ya, terutama di otot-otot polosnya, ya. Tuh. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ya, kalau masalah Proagenan ini confirm, ya, sangat terbukti dalam hal pertama membersihkan, melenturkan dan melebarkan dinding pembuluh darah. Kalau pembuluh darah kita sudah bersih seperti ini, niscaya kesehatan kita menjadi lebih bagus. Itu, ya. Oke. Terus berikutnya ada kandungan lain yang sebenarnya penting, ya, terutama dalam hal mengatur pelepasan neurotransmitter. Mungkin Bapak Ibu kurang paham, tapi secara umum ini secara kedokteran ini sangat penting, ya, dan penting terutama dia mengandung asam folat, vitamin B6, vitamin D dan vitamin C. Nah, akumulasi keempat mikronutrien, ya, istilahnya vitamin dan mineral ini, bahan-bahan tersebut merupakan bahan baku pembentuk serotonin dan dopamin. Nah, inilah cikal bakal orang bisa bisa menurunkan tingkat stresnya, ya, bisa memperbaiki sakit kepala, bisa menghilangkan depresi, memperbaiki insomnia, ya. Banyak orang yang susah tidur begitu minum Proagenan sekarang tidurnya menjadi lelap sekali seperti bayi. Dan yang paling penting bagi mereka yang sudah mengikuti program ini kan salah satu tujuannya adalah menurunkan berat badan, ya. Banyak program-program di luaran sana begitu turun berat badan akhirnya baliknya cepat lagi. Nah, di sini ada kunci yang penting setelah selesai program pastikan selalu minum Proagenan itu, maka mudah-mudahan kegemukannya tidak balik lagi. Itu, ya. Itu fungsi yang vital. Oke. Kandungan berikutnya dari Proagenan Plus itu adalah dia mampu mengurangi produksi homocysteine. Jadi homocysteine level ini hasil produksi akhir dari metionin. Ini penting sekali Bapak Ibu. Konsentrasi tinggi homocysteine dalam darah menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Ini pembuluh darahnya mulai menebal, kaku dan parah, ya. Sehingga bisa berdampak buruk terhadap kesehatan, terutama Alzheimer. Bapak Ibu tahu kan Alzheimer itu penyakit yang susah sekali disembuhkan, terus penyakit jantung dan pembuluh darah jantung, ya, stroke, kerusakan saraf, menyebabkan daya ingat menurun. Gitu, ya. Ini Bapak Ibu bisa pelajari lebih detail di buku katalognya Proagenan, itu sudah lengkap sekali. Ya. Oke, nah itu baru darah dan pembuluh darah. Sekarang nomor 3, ya, nomor 3 ini di usus, ya, usus kita itu adalah dapur kita. Ya, Bapak Ibu perhatikan mengapa detoksifikasi ini penting pada usus, karena perut kita adalah dapur, ya. Oke. Usus besar disebut sebagai septic tank tubuh manusia. Jadi sisa-sisa makanan itu akan disimpan sementara di usus besar atau kolon namanya. Ya. Kolon ini harus dibersihkan setiap saat, setiap hari minimal sekali, 2 kali itu bagus sekali, ya. Nah, jika seseorang tidak rutin buang air besar setiap harinya, maka akan menimbulkan risiko-risiko terjadinya sembelit jangka panjang atau kronik konstipasi, diare. Kalau sembelit susah BAB, diare ini keseringan buang air besar. Terus susah tidur, bisa menyebabkan migrain, nafas bau, gangguan hormonal, gangguan saraf otonom,
yang disebabkan karena diabetes dan komplikasinya. Ya, jadi sekali lagi ya, saraf otonom sistem yang tidak bisa diperintah dan dia akan kacau kalau terjadi gangguan di sistem yang lain. Oke. Bisa muncul kanker di usus besar, tumor usus besar, wasir, ambeien, divertikulosis. Ya, ada kantong-kantong pada usus yang menyebabkan makan sedikit langsung perih dan sebagainya. Ya. Terus yang paling mudah itu terbentuknya bakteri berbahaya di dalam usus. Dan bakteri-bakteri ini bersifat toksin yang bisa diserap kembali dan itulah yang meracuni tubuh. Gitu, ya. Oke. Nah, sekarang penting sekali Bapak Ibu perhatikan kesehatan saluran cerna. Ya, saluran cerna itu kalau dilihat dari rongga mulut, makanya mulailah mengunyah lebih lama sehingga enzim-enzim di mulut itu akan melumatkan makanan sehingga konsentrasi kerja lambung menjadi ringan dan bisa mendigest lebih mudah sehingga harapannya sisa-sisa makanan itu lebih halus sehingga mudah dibuang oleh sistem kolon. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem pencernaan Bapak Ibu, ada salah satu hal yang perlu kita cermati mengenai usus 12 jari. Usus 12 jari itu adalah tempat penyerapan sari-sari makanan di dalam tubuh kita. Kalau makanan kita terlalu banyak sampah, mohon maaf ya bahasa saya, sampah itu adalah makanan-makanan yang contoh makanan cepat saji, makanan yang mengandung pengawet, borak, formalin, itulah yang menjadi sampah di dalam usus kita dan dia akan menutupi sistem penyerapan nutrisi. Kebayang nggak bahwa makanan kita hebat, mahal, obat mahal, tapi tidak diserap sempurna. Kenapa? Karena sistem penyerapannya ini tertutupi sampah, ibarat selang yang lumutan. Bagaimana bisa diserap? Gitu, ya. Makanya banyak orang yang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Itu salah satu contohnya. Itu menyebabkan underweight, jadi kekurangan berat badan. Ada juga orang yang sudah makan segala macam kok nggak ada pengaruhnya bagi tubuh. Kenapa? Karena ini dia. Ini disebut malabsorpsi. Jadi proses penyerapan tubuhnya bermasalah. Ya, perhatikan kesehatan perut kita itu kalau diibaratkan seperti kesehatan dapur kita. Bapak Ibu, rata-rata orang yang dapurnya kotor cenderung di rumah itu banyak orang yang penyakitan. Ya, ilustrasinya seperti itu. Makanya penting sekali membersihkan. Nah, program detox kita itu sangat efektif untuk membersihkan usus. Ya. Nah, produk yang dipakai untuk membersihkan usus ada 3. Pertama, liquid klorofil itu sendiri yang tadi untuk membersihkan darah dan jantung. Sekarang dia bekerja untuk membersihkan usus ditambah dengan Nutribus dan spirulina. Jadi Nutribus ini terdiri dari serat larut dan tak larut. Bapak Ibu perhatikan ya, ada terdiri dari 18 macam serat. Ya, ada gandum, serat kacang, brokoli, wortel, serat gula abit dan lain sebagainya ya. Dedak jagung, sitrus, pektin, tomat, seledri, bayam, hampir semua makanan-makanan super itu ada di sini. Ya. Jadi satu scoop itu sudah mewakili hampir 18 macam sayur dan buah. Itulah kebutuhan tubuh kita. Ya, vitaminnya sangat lengkap, mineralnya juga sangat lengkap, dan ini yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dan di dalam tubuh dia bersifat antioksidan, dia akan melawan virus dan radikal bebas yang ada. Jadi manfaatnya adalah 1, melancarkan buang air besar, mengurangi kadar kolesterol, mencegah batu empedu, mencegah kanker usus, memberi rasa kenyang. Ya. Nah, makanan-makanan ini disebut makanan pengganti. Yang biasanya makan nasi atau makan jagung sekarang diganti dengan Nutribus. Otomatis bebas pestisida dan dijamin halal dan lain sebagainya, itu sudah confirm ya. Oke, bisa mencegah kanker usus, meningkatkan imunitas, meningkatkan metabolisme tubuh. Oke. Produk berikutnya adalah spirulina. Spirulina merupakan herbal yang paling lengkap kandungan nutrisinya di dunia. Spirulina mengandung enzim dan pencernaan alami. Secara ilmiah meningkatkan reproduksi lactobacilli, jadi nggak perlu lagi minum yang lain-lain ya. Ditambah dengan klorofil juga meningkatkan kadar oksigen di dalam usus besar sehingga dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus. Nih, jadi simulasi produk seperti inilah secara serentak bahu membahu bahasa saya ya, membersihkan saluran-saluran usus dari kerongkongan, lambung, usus 12 jari, kolon, bahkan sampai di anus sekalipun. Gitu. Ya, terutama Bapak Ibu bagi mereka yang mengalami masalah wasir atau ambeien,
penting sekali mengasup ketiga produk ini. Supaya apa? Supaya proses penyembuhan dari wasir atau ambeien itu dipercepat. Oke. Nah, baru 3. Sekarang nomor 4. Nomor 4, proses detox pada hati. Nah, Bapak Ibu, hati adalah pabrik kimia dalam tubuh kita. Fungsi hati adalah mengatur metabolisme dan detoksifikasi dalam tubuh kita. Oleh karena itu, mengurangi muatan racun yang masuk ke dalam hati, contoh mengurangi daging, garam, gula sederhana, zat aditif, cat warna, lemak jenuh, alkohol, dan gorengan adalah sangat penting untuk membantu hati melakukan fungsinya lebih bagus. Nah, selama program detox, baik itu seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu, otomatis semua makanan-makanan enak ini akan diganti oleh makanan-makanan super tadi. Ya. Nah, itulah makanya hati itu seolah-olah dia berteriak kegirangan. Kenapa? Karena tugasnya sangat mudah. Tidak lagi mencuci atau membersihkan zat-zat yang berbahaya tadi. Ya, Bapak Ibu harus perhatikan bahwa hati kita menyaring darah 10 liter dalam 1 menit. Kebayang nggak betapa capeknya hati kita? Ya, 10 liter dalam 1 menit. 1 hari berapa liter dicuci? Kebayang nggak kalau darah kita kotor? Oke, semua makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi akan disaring oleh hati, dinetralkan, dan dirubah menjadi bentuk yang tidak berbahaya sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Jadi capek hati dia kalau memang ada orang yang suka makan minuman, apalagi yang minum alkohol dan lain sebagainya, jadi hatinya semakin berat bekerja. Nah, kalau sampai hatinya ngambek, ya sakit hati jadinya. Ya, hati-hati menjaga hati Bapak Ibu. Oke. Produknya apa? Hampir sama. Produknya yang paling vital adalah klorofil, nutribus, spirulina, dan ada satu lagi tambahan kolostrum. Ya. Jadi spirulina di sini fungsinya dia mengandung vitamin E yang 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan wheat germ. Jadi beta karotennya 25 kali lebih bagus daripada wortel. Superoxide dismutase, yaitu sebuah enzim esensial yang sangat penting untuk mengurangi radikal bebas yang merusak hati. Terus dia mengandung zeaxanthin, phycocyanin. Ini adalah nutrien yang sangat penting untuk membantu kesehatan hati. Oke, berikutnya antioksidan yang terkandung dalam spirulina akan melindungi sel-sel hati dari kerusakan dan meningkatkan fungsi sel hati untuk melakukan proses detoksifikasi lebih bagus. Tuh. Nah, itu baru 4. Sekarang nomor 5. Nomor 5, fungsi ginjal. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa perhatikan ini adalah gambar ginjal asli ya. Seperti ini dia sebesar genggaman kita dan kita memiliki 2 ginjal kiri dan kanan. Ya, fungsi ginjal itu adalah menyaring sisa racun dalam darah dan membuangnya dalam bentuk urin. Selain itu dia menjaga keseimbangan cairan yang ada dalam tubuh kita, baik itu kadar kalium dan natrium dalam tubuh. Oke. Bapak Ibu, jika darah mengandung terlalu banyak toksin atau racun dan sampah dari makanan dan minuman, maka ginjal akan bekerja ekstra keras. Bila ginjal tidak optimal dan dalam menjalani tugasnya, maka muncul keluhan. Misalnya, contoh tubuh mulai sering lamban, lesu, letih, mudah lelah, mudah sakit, dan sebagainya. Itu salah satu gejala terjadinya kelelahan ginjal bekerja. Dan yang paling penting adalah mudah terbentuknya batu pada saluran kencing. Kenapa? Karena fungsi saringan ini sudah melemah sehingga dia lolos dan akan terbentuk akumulasi asam oksalat yang menggumpal, mengkristal dalam waktu yang cukup lama. Nah, berikutnya, produk apa yang sangat efektif bekerja di ginjal? Pertama, yang paling penting adalah klorofil. Kenapa? Karena klorofil ini adalah bahasa kuat sekali, disebut alkali super. Ya. Klorofil mempunyai kemampuan untuk mengikat toksin yang ada di ginjal dan dikeluarkan bersama urin. Tuh, makanya penting sekali klorofil ini diasup lebih sering. Ya. Klorofil juga bisa mencegah pembentukan batu ginjal dan menghancurkan serta mengeluarkan batu ginjal. Batu ginjal ini adalah akumulasi dari asam oksalat yang mengkristal bertahun-tahun. Nah, karena klorofil bersifat basa atau alkalis, maka dia akan menggempur. Ya. Banyak sekali kesaksian dari teman-teman kita, kadang-kadang setelah minum beberapa gelas atau beberapa botol, itu dia keluar seperti pasir waktu kencing. Itu keluar pecahan-pecahan seperti itu. Dan itu banyak sekali terjadi. Ya. Sampai itu klorofil juga meningkatkan bisa aliran darah ke dalam ginjal. Kalau aliran darah ke dalam ginjal menjadi lancar, otomatis fungsi ginjal menjadi lebih bagus.
Nah, satu hal yang paling penting Bapak Ibu, ini namanya faktor produk pendukung ya. Produk pendukung kita yang luar biasa namanya Radiance. Radiance ini mengandung kandungan aktif dulse atau ganggal merah dan mengandung rosemary. Rosemary ini mampu bersifat sebagai toksik eliminatif. Jadi ada kadangkala toksik-toksik yang membandel yang ada tersimpan di bilik-bilik bilik-bilik ginjal ya. Kalau Bapak Ibu lihat videonya, ada video tentang ginjal itu di mana toksin yang paling susah dihilangkan itu ada yang di dalam nefron namanya. Nah, oleh kandungan dulse dan rosemary inilah dia menghilangkan toksik itu. Jadi disebut toksik eliminatif dan ini adalah produk yang sangat ajaib luar biasa. Jadi beberapa kesaksian ada batu-batu seperti ini sudah biasa ya. Tapi kalau yang pecah 1000 seperti pasir itu sudah banyak sekali. Ya, jadi penting Bapak Ibu, kalau orang sudah bermasalah dengan kencing batu, udah itu sudah neraka. Itu hati-hati. Oke. 6. Nomor 6 sekarang paru-paru. Ya, paru-paru kita adalah filter saringan yang merupakan organ pernafasan yang menyaring oksigen ke dalam darah dan ujung-ujungnya melepaskan toksinnya yang dalam bentuk CO2 dan gas-gas lain yang berbahaya keluar tubuh melalui pernapasan keluar. Ya. Apabila tingkat polusi yang tinggi seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap rokok, bahkan asap dari kebakaran hutan dan lain sebagainya, pengharum ruangan, bau cat dan lain-lain, itu tentu akan memberatkan kerja paru-paru dan mampu meracuni paru-paru. Nah, terutama bagi mereka yang kurang olahraga, ini sangat rentan terkena infeksi paru-paru. Kenapa? Karena paru-parunya tidak pernah mengembang. Dia apalagi terus dimasukkan racun tapi tidak pernah dilakukan olahraga, maka kemungkinan besar akan terjadi infeksi yang sangat tinggi di dalam paru-paru. Nah, produknya apa? Produknya adalah liquid chlorophyll dan colostrum. Nah, kedua simulasi produk ini secara simultan dia akan membersihkan paru-paru itu dengan sangat luar biasa, terutama colostrum ya. Colostrum adalah bahan baku yang dihasilkan oleh mamalia, benar-benar mamalia yang melahirkan ya, bukan sapi yang tidak melahirkan. Karena ini ada fenomena baru yang belum muncul ya tentang susu. Mamalia yang melahirkan yang diambil hanya 24-48 jam setelah melahirkan. Kenapa? Karena disitulah ternyata setelah diteliti memiliki 50 jenis proses yang penting dalam tubuh, mengandung juga 5 jenis imunoglobulin, mengandung antibodi yang sangat tinggi, lactoferrin, growth factor, faktor pertumbuhan sangat tinggi. Colostrum akan meningkatkan daya tahan sel paru-paru dari infeksi kuman dan virus. Ini proteksi istilahnya tameng dari paru-paru itu adalah colostrum. Oke, berikutnya colostrum juga menghilangkan segala macam bentuk alergi, sinusitis dan peradangan pada saluran pernafasan. Nih, Bapak Ibu, kami punya kesaksian yang sangat banyak mengenai alergi ya, alergi sinusitis, termasuk saya sendiri sinusitis bisa sembuh karena mengkonsumsi dua produk ini ya. Oke. Terus manfaat lain dari colostrum untuk detox adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sumber gizi sempurna bagi anak-anak dan terutama bagi manula. Meningkatkan daya tahan tubuh, antibodi, antibakteri, antivirus, melawan infeksi, merangsang hormon pertumbuhan. Kandungan IGF-nya itu menurunkan kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol. Colostrum mengandung 90 colostrum bioaktif tinggi yang mampu mensuplai kekebalan tubuh. Ini secara alami dan zat gizi yang sempurna untuk pertumbuhan. Jadi sangat bagus untuk perkembangan anak-anak. Makanya Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, bila perlu paksa anaknya atau gantikan susunya dengan colostrum. Itu jauh lebih bagus. Ya, salah satu contoh banyak anak-anak yang alergi terhadap susu sapi. Salah satu yang disebut dermatitis atopik. Jadi alergi karena susu sapi. Sudah dipakai obat nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena dia ternyata alergi susu sapi. Nah, begitu susunya diganti dengan colostrum dalam hitungan 2 bulan, akhirnya contoh seperti ini ya. Ini perubahannya sangat menarik. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau anak-anak kita menderita seperti ini? Gatal, nangis, dan lain sebagainya, dalam 2 bulan sudah sembuh seperti ini. Itu salah satu kesaksian yang luar biasa. Oke, nomor 7 sekarang otot, rangka, dan sendi. Ya, Bapak Ibu, saya yakin banyak sekali di luar sana orang yang tidak mau olahraga, malas olahraga, bahkan tidak sempat olahraga.
Sehingga kurangnya olahraga dan aktivitas fisik akan melemahkan kerja otot, itu pasti. Apalagi kalau kurangnya asupan protein akan mempengaruhi kerja otot. Nah, sementara kita punya produk yang namanya maksimum protein. Jadi maksimum protein ini mengandung asam amino rantai bercabang yang disebut, yang ini yang tidak didapatkan dari produk-produk yang lain, disebut BCAA, Brain Chain Amino Acid ya. Nah, BCAA ini mampu menguatkan tulang dan meningkatkan metabolisme pembakar lemak, termasuk lemak-lemak yang ada di dalam rongga-rongga perut atau disebut visceral fat. Sementara protein yang biasa yang dipakai oleh kebanyakan orang itu mampu memang membakar lemak yang ada di kulit, di bawah kulit dan lain sebagainya. Tapi lemak-lemak yang visceral atau visceral fat itu susah sekali. Hanya produk yang mengandung CLA atau BCAA ini mampu membakar lemak yang ada di dalam rongga perut. Itu. Jadi dengan asupan maksimum protein ini confirm orang yang memiliki masalah perut buncit akan mudah sekali turun kadar lemaknya yang ada di dalam perut. Oke, ini salah satu contoh otot-otot yang banyak orang yang bengkak badannya, tapi yang bengkak itu karena lemak, bukan karena otot. Jadi dengan mengganti makanan biasa dengan maksimum protein, itu dengan dramatis, dengan cepat sekali membakar lemaknya dan merubahnya, mengkonversinya menjadi otot. Sehingga meskipun dia turunnya sedikit, tapi lingkar-lingkar lengan, lingkar perut, lingkar paha itu bisa mengecil dengan cepat. Itu makanya mungkin turun berat badan beberapa kilo, tapi lingkar-lingkarnya itu yang membuat dia merasa puas. Badannya menjadi lebih fit, lebih sterek ya, lebih kekar. Oke, nah khusus untuk rangka atau sistem penyangga tubuh ini, maksimum protein itu akan mencegah berkurangnya massa otot dan membantu melekatkan tulang dan rangka sehingga terhindar dari pergeseran tulang. Selama proses detoksifikasi, ya terutama bagi orang yang memiliki tingkat obesitas tinggi, kadang-kadang antara tulang dengan itu karena diliputi lemak, makanya dia lemah. Ya, jadi antara tulang dengan otot itu terjadi jarak. Oke. Nah, proarginine dan maksimum protein secara simultan akan membuat otot dan tulang itu menjadi sangat erat, sangat kuat. Apalagi kalau proarginine ini akan membantu meningkatkan produksi hormon pertumbuhan yang akan meningkatkan massa otot secara otomatis. Kedua, simulasi inilah yang disebut booster metabolisme yang meningkatkan metabolisme pemecah lemak. Itu. Sendi. Banyak orang yang bermasalah dengan sendi, ya. Mungkin pada saat naik turun atau naik tangga itu terasa berat di persendian. Nah, itu salah satu karena cairan sendi atau bantalan sendinya mulai bermasalah. Nah, kita punya produk tambahan, produk pendukung namanya Join Formula. Ini mengandung glukosamin dan kondroitin yang mampu menambah cairan sinovial. Jadi ini adalah produk pendukung ya, bukan produk utama. Jadi kalau yang tadi itu produk utama, kalau misalnya ada klien atau pengguna atau pelanggan yang memiliki masalah dengan radang sendi, tambahkan paket program detox itu dengan Join Formula. Itu maksudnya. Nah, yang terakhir produk detoksifikasi pada kulit ya. Sebagai informasi bahwa kulit adalah rangkaian sistem yang saling berkaitan dengan sistem-sistem yang lainnya. Kulit adalah pelindung tubuh dari paparan toksin, paparan ultraviolet, dan oksidasi dari luar tubuh. Dengan menjaga kesehatan kulit sama pentingnya dengan menjaga organ tubuh kita yang lainnya. Nah, berkurangnya kolagen akibat proses penuaan dan radikal bebas, termasuk juga paparan sinar matahari, itu membuat kemampuan kulit untuk mempertahankan diri menjadi melemah. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu lakukan program detox pada kulit. Tuh, ya, ini contoh salah satu kulit tua dibandingkan dengan kulit muda. Ini seperti ini. Harusnya kulit itu menjadi kenyal karena bantalan-bantalan ini menjadi masih utuh. Tapi seiring dengan peningkatan usia dan pola perilaku orang terhadap kulitnya, misalnya suka memakai zat-zat kimia di kulit, otomatis jaringannya menjadi tipis dan kolagennya menjadi berkurang. Tapi banyak orang yang salah persepsi, di mana awalnya mereka kepengen menambah, ya akhirnya menjadi justru bermasalah. Nah, sementara kita punya mekanisme sistem program di mana
Dalam sekali melangkah tanpa perlu harus menyuntik, tanpa perlu menyakiti, kita menambahkan asupan nutrisi yang secara khusus ditujukan untuk membantu proses pertumbuhan sel-sel kulit. Ya, salah satunya adalah radian. Radian menghilangkan racun yang terjadi dalam jaringan dermis, sehingga kolagen yang terkandung di dalam radian merupakan multivitamin yang sangat efektif untuk kulit, rambut, dan kuku. Jadi bukan cuma kulit saja yang akan di enhance, ya, diperbaiki, termasuk rambut dan kuku juga. Berikutnya, spirulina mengandung antioksidan tinggi seperti vitamin E dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting adalah Mistika. Mistika ini adalah produk ajaib yang disebut the fruit from heaven. Jadi produk yang dikatakan adalah produk dari surga, ya, karena komposisi zat-zatnya itu sangat lengkap, ya. Mistika ini mampu menurunkan oksigen aktif sampai dengan 40% dari tubuh. Terbukti dapat memperpanjang usia manusia sampai lebih dari 20 tahun. Tuh, efeknya mempermudah. Ya. Ini salah satu bukti bahwa peneliti dunia namanya Dr. Norman Seeley ini sudah memberikan uji coba tentang oksigen aktif dengan memberikan asupan Mistika ini 30 mili setiap 2 kali sehari, maka secara medis, secara secara klinis sudah diuji tentang bagaimana uji coba tersebut berhasil dengan asupan konsentrat Mistika ini dapat mengurangi kadar oksigen aktif di dalam tubuh. Konsumsinya 30 ml di pagi dan sore hari selama 3 minggu, diuji cobakan kepada 36 orang. Hasilnya sangat bagus. Oke, Pak Ibu, itu Mistika Jus disebut acai jus juga, yang mengandung antioksidan yang sangat kuat, sangat baik untuk kekebalan tubuh, peredaran darah, dan sistem pencernaan, juga kesehatan mata dan kulit. Oke, ini salah satu contoh juga. Oprah Winfrey sudah memberikan testimoni yang luar biasa tentang kehebatan Mistika ini. Ya. Komposisi asam amino yang setara dengan telur, mengandung asam amino esensial yang serupa dengan minyak zaitun, mengandung serat tinggi yang baik untuk diet, mengandung minyak nabati kaya akan vitamin dan mineral. Tuh. Nah, Bapak Ibu semua, ya, kenapa produk kita itu program kita membutuhkan banyak produk, ya. Bapak Ibu harus perhatikan yang ini, karena dalam 21 hari program, seluruh makanan konvensional itu diganti dengan rangkaian produk ini. Makanya dibutuhkan banyak produk, ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, seluruh produk ini tidak akan bertentangan. Dia secara simultan dia akan bekerja masing-masing sesuai dengan fungsinya. Disebut smart nutrition, jadi nutrisi pintar. Bapak Ibu tinggal memasukkan mereka ke dalam tubuh, maka dia akan bekerja sendiri sesuai dengan fungsinya. Itu makanya disebut one stop solution system. Jadi satu kali melangkah, semua masalah-masalah yang ada dalam keluhan-keluhan itu semua teratasi dengan tuntas. Ya, ini dia programnya, terdiri dari rangkaian program yang luar biasa. Bahkan berdiri sendiri saja produk ini sudah hebat. Tapi begitu digabung menjadi satu, dia membawakan sinergi yang luar biasa. Ini yang menyebabkan program Detox Your Body itu tidak tertandingi di luaran sana. Nah, itu. Oke, nah itu dia Bapak Ibu mengenai program detox, ya. Artinya sekali lagi penting sekali Bapak Ibu memahami ini, karena ini adalah produk utama, ya. Kalau dulu kita menjual item produk, mungkin kalau dilihat dari segi omset kita akan dapat sedikit omset, tapi kalau kita jual paket seperti ini, kebayang nggak? Sekali program kita bisa jual sampai 500 CV, 500 poin. Jadi itu sangat memudahkan kinerja kita dalam bisnis ini. Oke. Nah, bagi mereka yang pelanggan kita yang sibuk atau bahkan super sibuk, bahkan berpikir untuk makan saja kadang-kadang nggak sempat, nah kita juga menyediakan paket-paket yang dalam bentuk repacking. Jadi paket-paket yang sudah kita kemas sedemikian rupa sehingga menjadi sangat mudah, praktis, dan bisa dibawa kemana-mana. Ya, ini sangat cocok bagi eksekutif muda yang sibuk, yang mobilitasnya tinggi, ya. Karena dengan paket-paket seperti ini kita sudah sediakan paket-paket siap saji. Kalau bahasanya this is the real instant food. Ya, makanan cepat saji, hanya butuh air putih saja. Ya, masukkan ke dalam botol, di shake, silakan dinikmati. Ya, kita menyediakan ada beberapa paket, ya, ada paket gold, paket platinum, ada namanya paket clean detox juga.
Itu adalah paket-paket yang disesuaikan dengan kantong, satu. Yang dua, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya keluhannya banyak, makanya dibutuhkan produk yang lebih banyak. Gitu. Nah, terlepas daripada semua itu, teman-teman, Bapak Ibu semua, perhatikan setiap pelanggan yang melakukan program itu wajib didampingi dengan yang namanya customer care. Nah, karena yang kita jual itu adalah program, bukan produk lepas, ya. Jadi program ini membutuhkan monitoring yang sangat ketat, sehingga manfaat dari program itu benar-benar 100% memberikan kepuasan. Nah, kita memberikan garansi 100% kepuasan pelanggan. Makanya kita berani menyebut bahwa customer service kita harus outstanding, bukan lagi excellent. Outstanding itu artinya sudah di luar ini, di luar dari luar biasa gitu, sudah melebihi. Kenapa? Karena penting sekali kita melakukan customer care, karena satu pelanggan yang puas tanpa diperintah, pelanggan itu pun akan memberikan promosi pada kita, dan itu akan memperbesar peluang kita untuk mendapatkan rezeki dari bisnis ini. Ya, sekali lagi, bagi mereka yang sudah merasakan manfaat program, jangan lupa berikan juga ilustrasi bahwa kalau mereka mau melakukan sedikit saja promosi atau istilahnya berbagi, ya, sesuai dengan konsep kita namanya care to share. Jadi kalau mereka care sama keluarganya, sebaiknya mereka diharapkan untuk ikut share, ya, berbagi tentang manfaat programnya saja. Nah, syukur-syukur kalau ada orang yang tertarik ikut program, otomatis mereka juga mendapatkan rezekinya. Nah, seperti itulah bisnis ini berjalan dengan sendirinya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, Bapak Ibu, program Detox Your Body itu adalah program detoksifikasi dengan menggantikan pola makan konvensional menuju ke pola makan super nutrisi. Dalam sekali melangkah, tujuannya mengeluarkan dan mengurangi tingkat akumulasi racun dalam tubuh yang selama ini membuat banyak keluhan-keluhan terjadi, baik dari ringan maupun berat. Itu yang menyebabkan kesehatannya mulai terganggu. Nah, selain itu, program detox juga mengoptimalkan ke-8 sistem dan organ penting dalam tubuh serta meningkatkan daya tahan tubuh. Sebagai hadiah yang pasti, berat badannya menjadi ideal, kulit menjadi lebih cerah, stamina menjadi meningkat, performa seksual membaik, dan terlihat awet muda baik dari dalam maupun dari luar. Nah, makanya disebut holistic detoxification. Jadi banyak orang menyebut one stop solution. Jadi sekali melangkah banyak masalah terselesaikan. Nah, paketnya ini sudah ada, paket yang bisa dipilih, ya, paket gold. Ini cara aturan minumnya juga sudah ada. Bagaimana makan paginya diganti, makan siangnya diganti, makan malam. Nah, inilah monitoring sistem kita. Ini dilakukan terus-menerus selama program berhasil, sampai program berhasil. Oke, ini program platinum. Program platinum diperuntukkan bagi mereka yang obesitas, karena jumlah sel tubuhnya tinggi, makanya dia butuh produk yang cukup banyak. Oke. Nah, produk-produk pendukung yang lainnya mungkin ini tinggal dibaca saja, tergantung keluhannya. Misalnya ada asam urat, kita perlu tambahkan apa saja dan lain sebagainya. Oke, Pak Ibu, itu dia program kita namanya Detox Your Body. Harapannya dengan memahami program ini, kita sudah mengerti solusi apa yang dibutuhkan oleh calon pelanggan kita. Misalnya, pada saat hasil cek MECPA, dia memiliki masalah yang tidak terlalu berat, mungkin kita tidak perlu menawarkan program detox yang seperti tadi. Mungkin cukup dengan one day detox atau clean detox dan lain sebagainya, itu sudah cukup. Tapi kalau sudah keluhannya banyak, referensi pertama yang kita tawarkan adalah Detox Your Body. Setelah itu baru menurun sampai akhirnya program yang paling sesuai dengan mereka. Oke, sekali lagi program detox kita disebut One Stop Solution dengan proposal sehat langsing. Oke, sekian modul kita kali ini. Selamat belajar.